Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab lingkaran dan garis singgung untuk video bagian yang kedua. Kita langsung saja ke tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran pada video kali ini nanti diharapkan peserta didik dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap lingkaran. Apakah titik itu berada di dalam lingkaran, kemudian pada lingkaran, ataupun di luar lingkaran. Kita langsung saja ke materinya, kedudukan suatu titik terhadap lingkaran. Yang pertama, titik A, X, Y di dalam lingkaran. Kapan sih suatu titik itu dikatakan di dalam lingkaran? Nah, ini contoh gambarnya ada lingkaran, kemudian ada titik A, di mana A-nya itu X, Y, dan ini berada di dalam lingkaran. Nah, kita bisa melihat, misalkan persamaan lingkarannya itu X min A kuadrat ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Maka, kita bisa mencari letak kedudukan titik A, X, Y ini apakah berada di dalam lingkaran atau tidak. Di sini dikatakan bahwa titik A, X, Y berada di dalam lingkaran apabila titik kuasa dari titik A, X, Y ini bernilai kurang dari 0 atau negatif. Apa sih itu titik kuasa? Titik kuasa itu disimbolkan dengan huruf K, A dalam kurung X, Y. Karena titiknya itu X, Y, maka di sini K, X, Y ini akan bernilai, kalau bernilai negatif atau kurang dari 0 itu, maka titiknya itu berada di dalam lingkaran. Ini bukan ada tanda sama dengannya ya, tetapi hanya kurang dari 0. Jadi ini ada kesalahan tulis, harusnya bukan kurang dari sama dengan 0, tetapi hanya kurang dari 0. Ketika titik kuasanya itu kurang dari 0, maka titik A ini dikatakan berada di dalam lingkaran. Untuk lebih memahami, kita langsung saja ke contoh soal. Selidiki apakah titik A, yaitu 5,-2, itu berada di dalam lingkaran X min 6 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 16. Ini ya, apakah titik ini itu berada di dalam lingkaran yang mempunyai persamaan X min 6 dikuadratkan ditambah Y plus 5 dikuadratkan sama dengan 16. Maka kita bisa mencari melihat dari titik kuasanya dulu, apakah nanti kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 atau nilainya negatif, maka kita bisa menyimpulkan bahwa A ini berada di dalam lingkaran. Nah, untuk mencari titik kuasanya sendiri, kita ganti, kan kita punya titik A, yaitu 5,-2. X-nya itu 5, Y-nya itu negatif 2. Maka kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran yang ada. X-nya diganti 5, kemudian Y-nya itu diganti negatif 2. Sehingga dari persamaan X min 6 dikuadratkan, ditambah Y plus 5 dikuadratkan, ini 16-nya pindah ruas, jadinya dikurangi negatif 16, nanti sama dengan 0. Maka tinggal disubstitusikan, X-nya diganti dengan 5, Y-nya diganti dengan negatif 2, sama dengan negatif 1, 5 dikurangi 6 itu negatif 1, kemudian negatif 2 ditambah 5 itu 3, dikurangi 16 tetap dikurangi 16. Maka kita peroleh negatif 1 dikuadratkan itu 1, 3 kuadrat itu 9, dikurangi 16. Hasilnya adalah negatif 16. Kita lihat negatif 16 apakah benar kurang dari 0? Oh, ternyata benar, negatif 6 itu kurang dari 0, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa titik A, 5,-2 ini berada di dalam lingkaran, yaitu berada di dalam lingkaran mana? Di dalam lingkaran ini. Karena apa? Karena diperoleh nilai kuasa dari titik A itu kurang dari 0, yaitu negatif 6. Jadi berada di dalam lingkaran ya. Jelas. Kemudian untuk contoh soal yang kedua.
tentukan kedudukan titik A, titiknya itu 1,-2 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 8X dikurangi 2Y dikurangi 8 sama dengan 0. Caranya sama, kita cari dulu titik kuasanya. Apakah kuasanya itu kurang dari 0 atau nanti lebih dari 0 atau bahkan sama dengan 0. Ketika kuasanya kurang dari 0, maka kita bisa menyimpulkan kalau ini berada di dalam lingkaran. Kita punya titik 1,-2, maka X-nya itu 1, Y-nya itu -2. Tinggal kita substitusikan, setiap ketemu X, kita ganti dengan 1. Setiap ketemu Y, kita ganti dengan -2. 1 kuadrat itu 1, -2 dikuadratkan itu 4, -8 kalikan 1 itu -8, -2 kali -2 itu 4, kemudian dikurangi 8, dikurangi 8. Kalau dihitung nanti ketemunya -7. -7 itu kan kurang dari 0, sehingga karena diperoleh kuasa dari titik A yaitu 1,-2 itu kurang dari 0, maka titik A ini berada di dalam lingkaran. Jelas ya? Kemudian sekarang kapan sih suatu titik A ini X, Y itu berada pada? Kalau berada pada itu tepat di dalam, kalau tadi kan di dalam, titiknya ada di dalam. Kalau sekarang pas ada di lingkarannya. Jadi pada lingkaran, pas di lingkarannya. Misalkan kita punya persamaan lingkaran, yaitu X min A dikuadratkan, ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Titik A, X, Y ini akan berada pada lingkaran apabila titik kuasanya itu sama dengan 0. Jadi letaknya pas di lingkarannya ketika kuasanya itu sama dengan 0. Untuk memahami langsung saja ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yang ketiga. Selidiki apakah titik A 8,-5 berada pada lingkaran X min 6 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 4. Caranya sama, untuk mencari titik kuasa, kita tinggal substitusikan nilai X sama Y-nya. X-nya itu 8, Y-nya itu -5. Maka setiap ketemu X kita ganti dengan 8, setiap ketemu Y kita ganti dengan -5. Kemudian 4-nya ini kan pindah ruas jadinya -4. 8 dikurangi 6 itu 2. Kemudian 0 dikuadrat 5, -5 ditambah 5 itu 0. Dikurangi 4, ini tetap 4. Ini 4 ya, bukan 41. Tetapi 4. 2 kuadrat itu 4, 0 kuadrat itu 0, nggak usah ditulis, dikurangi 4 sama dengan 0. 4 kurangi 4 itu kan 0. Ini ada kesalahan tulis, harusnya 4 bukan 41. Karena titik kuasanya itu adalah 0, maka kita bisa menyimpulkan karena diperoleh kuasa dari titik A 8,-5 sama dengan 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa titik A ini berada pada lingkaran, yaitu lingkaran yang memiliki persamaan X min 6 dikuadratkan ditambah Y tambah 5 dikuadratkan sama dengan 4. Contoh soal yang keempat, tentukan kedudukan titik A 7,5 terhadap lingkaran. Nah, ini disuruh mencari kedudukannya bagaimana, apakah termasuk di dalam atau pada atau bahkan di luar. Caranya sama, kita substitusikan X-nya dengan 7, Y-nya dengan 5. Maka kita ganti 7, kemudian 5 kuadrat, 8X berarti 8 kali 7, 2Y berarti 2 kali 5 dikurangi 8. Tinggal dihitung, 7 kuadrat itu 49, 5 kuadrat itu 25, 8 kali 7 itu 56, 2 kali 5 itu 10 dikurangi 8. 49 dikurangi 56 ditambah 25 dikurangi 10 dikurangi 8, nanti hasilnya itu 0. Karena diperoleh kuasa dari titik A 7,5 itu sama dengan 0, maka titik A ini berada pada lingkaran. Kemudian untuk yang terakhir,
Kapan sih suatu titik itu dikatakan di luar lingkaran? Nah, di sini misalkan kita memiliki lingkaran, persamaan lingkaran x min a dikuadratkan ditambah y min b dikuadratkan sama dengan r kuadrat. Dikatakan suatu titik A, x, y berada di luar lingkaran jika diperoleh kuasa titik itu bernilai lebih dari 0 atau positif. Nah ini, jika K dari titik A, X, Y itu lebih besar dari 0, maka dikatakan berada di luar lingkaran. Contoh soal, selidiki apakah titik A 4,3 ini berada di luar lingkaran yang memiliki persamaan X min 6 dikuadratkan ditambah Y plus 5 dikuadratkan sama dengan 16. Maka kita dalam menyimpulkan harus mencari titik kuasanya terlebih dahulu. X-nya diganti 4, Y-nya diganti 3. 4 dikurangi 6 itu negatif 2 dikuadratkan itu hasilnya 4. 3 ditambah 5 itu 8, 8 kuadrat itu 64. Negatif 16, ini pindah ruas ya. Maka tetap dikurangi 16, 4 ditambah 64 itu 68. 68 dikurangi 16 hasilnya 52. Oh, 52 itu termasuk bilangan yang lebih besar dari 0 atau bilangan positif. Maka karena diperoleh kuasa dari titik A 4,3 itu lebih besar dari 0, maka titik A ini kita bisa menyimpulkan kalau titik A berada di luar lingkaran. Contoh yang keenam, selidiki apakah titik A 5,-3 berada di luar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 18. Nah, di sini apabila berada di luar lingkaran, berapa jarak titik A terhadap pusat lingkaran? Kalau kita lihat untuk persamaan lingkarannya, persamaan bentuk umum lingkaran itu kan harusnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BX ditambah C. Nah, di sini cuma X kuadrat ditambah Y kuadrat. Artinya persamaan lingkaran ini adalah lingkaran yang memiliki pusat di 0,0. Nanti kita akan menentukan jarak titik A terhadap titik pusat lingkaran yaitu 0,0. Kita jawab dulu apakah berada di luar atau tidak. Maka kita hitung untuk kuasanya tinggal disubstitusikan, X-nya diganti dengan 5, Y-nya diganti dengan negatif 3. 5 kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti negatif 3 dikuadratkan, dikurangi 18. 5 kuadrat itu 25, negatif 3 dikuadratkan itu 9, dikurangi 18. 25 ditambah 9 dikurangi 18, hasilnya 16. 16 itu termasuk lebih besar dari 0 atau berupa bilangan positif. Maka karena K atau karena kuasa dari titik A itu lebih besar dari 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa titik A 5,-3 ini berada di luar lingkaran. Kemudian untuk jawaban berikutnya, jarak titik A terhadap pusat lingkaran. Jarak itu berarti kan kalau titiknya itu titik A, ini harusnya di sini OA, karena O itu menyimpulkan pusatnya di 0,0. Kemudian kita bisa menghitung dengan cara seperti ini. X dikurangi dengan 0, ditambah dengan Y dikurangi dengan 0, karena pusatnya di 0,0. Sehingga diperoleh bahwa jaraknya yaitu akar 25 ditambah 9 atau akar 34. Jadi jarak titik A terhadap pusat lingkaran adalah akar 34. Jarak titiknya berada di luar lingkaran dan jaraknya akar 34. Itu materi kita di video kali ini. Sekarang mari kita berefleksi apakah sekarang kalian dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap lingkaran, baik itu dikatakan titik berada di dalam lingkaran, titik pada lingkaran maupun titik di luar lingkaran. Nah, tadi kita sudah mempelajari ya bahwa ketika kita akan menentukan kedudukan suatu titik terhadap lingkaran itu dilihat dari nilai kuasanya.
Kalau kuasanya bernilai negatif atau kurang dari 0, berarti berada di dalam. Kalau sama dengan 0, berarti pada lingkaran, dan ketika lebih besar dari 0 atau bernilai positif, maka terletak di luar lingkaran. Sekian video kali ini, nanti kita berjumpa lagi di video berikutnya, yaitu pembahasan di bab ini, part yang ketiga atau bagian yang ketiga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.